Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Sabtu 23 Juli 2022, kami para saudara Dina Kapusin Medan merayakan perayaan ikrar kaul kekal dari 8 saudara Kapusin. Ini menjadi momen yang penting dan indah bagi kami. Apalagi inilah untuk pertama kalinya perayaan kaul kekal kembali dirayakan lebih meriah ketimbang beberapa tahun belakangan ini lantaran pandemi yang mengancam dalam tahun-tahun ini. Ini pula menjadi kesempatan bagi saya untuk mengenang 1 tahun kaul kekal saya pada tahun yang lalu, tahun 2021 yang lalu bersama keempat saudara Kapusin lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mengenal apa itu kaul kekal. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kaul kekal ini ialah merupakan pesta yang paling penting bagi seorang biarawan-biarawati. Kalau mau dibandingkan dengan kehidupan awam, maka pesta kaul kekal inilah yang menjadi ibarat pesta perkawinan bagi seorang biarawan-biarawati. Tapi tampaknya tak jarang pesta kaul kekal ini belum sungguh dialami sebagai pesta yang sangat penting. Dan hal ini kerap terjadi bagi para frater yang menempuh 2 jalur hidup sekaligus, yaitu sebagai calon pastor dan sekaligus sebagai biarawan. Seperti saya misalnya, menjalani pendidikan sebagai seorang calon pastor sekaligus sebagai biarawan. Berbeda dengan para frater diosesan yang memang dipersiapkan hanya sebagai calon imam. Tak jarang kaul kekal ini kalah dalam arti tertentu lantaran dirasa bahwa pesta yang paling penting ialah pesta tabisannya nantinya sebagai imam. Padahal kaul kekal adalah pesta penting yang punya kekhasan tersendiri. Tentu saja ini bukan mau mengatakan bahwa kaul kekal mesti dirayakan dengan pesta pora. Bukan di situ maksudnya. Yang mau saya sampaikan dalam video ini ialah untuk memaknai pesta kaul kekal dengan lebih meriah tanpa mesti harus merayakan pesta pora. Karena kaul kekal adalah perayaan penting bagi seorang biarawan-biarawati. Memang selanjutnya akan ada pesta tabisan bagi seorang frater bersangkutan jika ia seorang calon imam. Namun dalam arti tertentu hal itu sudah berbeda konteks. Tabisan adalah perayaan dalam konteks hidupnya sebagai seorang calon imam. Maka di manakah seorang biarawan mengalami momen yang paling penting ibarat perkawinannya? Kita dapat mengatakan bahwa seorang biarawan merayakan sesuatu ibarat perkawinan yang mesti dijaga secara abadi ialah dalam perayaan kaul kekal. Jadi kalau mau melihat titik paling penting dari seorang biarawan, justru ialah di pesta kaul kekal ini, bukan di tabisannya. Mengapa kaul kekal kita ibaratkan dengan perkawinan? Dalam arti tertentu ada beberapa kesamaan antara perkawinan dengan kaul kekal. Perkawinan dan kaul kekal sama-sama merupakan perayaan yang mengikat seseorang bersangkutan dalam ikatan yang abadi. Karena itulah kaul ini disebut kaul kekal. Sama seperti seorang yang menikah harus memperjuangkan kesetiaannya kepada pasangannya untuk seumur hidup. Entah badai apapun yang terjadi, demikianlah pula seorang biarawan dengan mengucapkan kaul kekal, ia telah diikat sekaligus mengikatkan diri secara kekal pada Allah yang dihadirkan oleh gereja dan tarekatnya. Menarik bahwa istilah yang digunakan ialah kaul kekal. Kata kekal digunakan karena kaul yang diikrarkan ini sifatnya ilahi dan hanya berkaitan dengan yang ilahilah, maka kita berani menyebutnya sebagai kaul kekal. Karena tidak ada apapun yang di dunia ini bersifat kekal selain Allah. Kekal artinya bahwa ikatan itu sungguh abadi. Itu terjadi karena kaul yang dijanjikan dikaitkan dengan Allah yang kekal. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kaul yang dimaksudkan ialah 3 kaul yang diinspirasi dari kitab suci. Kaul-kaul itu ialah kaul untuk hidup taat. Sebagaimana Yesus taat kepada Bapaknya, demikianlah seorang yang berkaul mesti menundukkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah yang nyata dalam diri pimpinan, gereja, persaudaraan. Kaul kemurnian
yaitu bahwa yang utama dalam hati orang yang berkaul ialah hanya Allah semata. Karena itu ia siap untuk tidak terikat pada siapapun, dengan cinta eksklusif kepada siapapun. Dan kaul kemiskinan ialah bahwa seorang yang berkaul mesti menggantungkan dirinya, berpasrahkan dirinya hanya pada penyelenggaraan Allah semata. Karena itu ia tidak akan menyandarkan dirinya pada harta dan jaminan dunia lainnya. Nah, kaul kekal diikrarkan sesudah beberapa waktu seseorang itu menjalani hidupnya sebagai biaran biarawati, namun dengan kaul sementara. Kaul sementara itu artinya ia menjanjikan kaul itu untuk beberapa waktu yang telah ditentukan saja. Misalnya kami kapusin, kaul sementara itu biasanya dijanjikan untuk setiap 1 tahun. Dan itu dilakukan sekitar 6-7 tahun. Jadi seorang kapusin yang berkaul sementara menjanjikan hidup sebagai kapusin untuk jangka waktu 1 tahun saja. Kaul sementara ini akan diperbaharui setiap tahun. Menjelang persisnya 1 tahun masa kaul itu akan habis. Dan menurut hukum gereja, seorang biarawan biarawati tidak boleh selalu dalam kaul sementara saja. Pada akhirnya, setelah menjalani kaul sementara selama beberapa tahun, seorang biarawan biarawati harus berani bukan hanya berkaul sementara, melainkan harus berani mengatakan berkaul kekal, atau kalau tidak berkaul kekal, ia mesti mundur dari cara hidup sebagai biarawan biarawati. Nah, kaul kekal ini bukan hanya pernyataan dari pihak yang berkaul bahwa ia akan menghidupi kaulnya seumur hidup. Dengan kaul kekal, gereja dan ordo atau tarekat yang menerima seorang biarawan biarawati itu pun terikat perjanjian dengan orang bersangkutan. Artinya suatu tarekat mesti menjamin hak dan kewajiban seorang yang sudah berkaul kekal. Salah satunya secara praktis ialah bahwa seorang yang berkaul kekal akan jauh lebih sulit dikeluarkan dari tarekat ketimbang mereka yang berkaul sementara jika ada masalah. Mereka yang berkaul sementara boleh diibaratkan sedang dalam pengujian, baik dari diri yang berkaul maupun dari tarekat yang bersangkutan. Kalau seorang yang berkaul sementara itu ternyata dilihat tidak sungguh dapat menghidupi cara hidup yang diminta oleh tarekat, maka ada kemungkinan orang itu lebih baik keluar dari tarekat itu. Maka pada masa detik-detik menjelang kaul kekal, akan ada pembinaan yang intensif bagi seorang calon kaul kekal. Ini dilakukan baik oleh yang berkaul maupun oleh tarekat bersangkutan. Calon yang berkaul kekal mesti secara serius menimbang apakah ini memang cocok baginya untuk mengikrarkan kaul kekal. Tentu hal ini bukan mau menghalangi panggilan seseorang. Tujuannya ialah agar orang sungguh matang mengambil keputusan untuk secara kekal berkaul dalam tarekat bersangkutan. Agar ia sungguh bahagia dan mengenal kehendak Allah. Adalah sangat malang jika seorang yang sebenarnya tak bahagia dengan cara hidup ini ternyata tetap saja lanjut dalam cara hidup ini, namun tidak sungguh menghidupi dan menggembirakan dirinya. Ikatan kaul kekal ini nantinya bukan menjadi rahmat bagi dia, malah membuat dia dan juga tarekatnya menderita, karena ternyata ia salah ambil pilihan. Karena itulah menjelang kaul kekal ada pengujian yang sangat intensif. Walaupun memang setelah kaul kekal bukan berarti ujian itu telah selesai. Namun ia harus berjuang memperjuangkan kesetiaannya sesuai dengan semangat yang telah dia timba percis menjelang ia mau berkaul kekal. Demikianlah video kita kali ini mencoba menjelaskan kepada kita apa itu kaul kekal. Kaul kekal menjadi pesta yang sangat penting bagi biarawan biarawati karena perjanjian kekal diikrarkan oleh orang bersangkutan layaknya seorang yang menikah. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebeni.